Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak misiin, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan baik-baik saja. Oke, selama pandemi ini, karena masih akan COVID meningkat, kalian tetap harus menjaga kesehatan ya. Oke, kita akan belajar subtema 4 pembelajaran 3. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya, pembagian bilangan, dan karya dari bahan alam. Yuk, siapkan semuanya. Dan tidak lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Bukumu halaman 131. Pembelajaran 3. Simak ya. Lingkungan sekitar kita dapat menjadi tempat wisata. Meskipun dekat, lingkungan kita tidak kalah menyenangkan untuk berwisata. Wisata di lingkungan sekitar mudah, murah, dan nyaman. Baik, yuk kita baca teks berikut ini. Berwisata di tepi sawah. Berwisata tidak harus ke tempat yang jauh. Berwisata juga tidak harus ke tempat yang membutuhkan biaya besar. Kita dapat berwisata ke tempat di sekitar kita. Sebagai contoh di tepian sawah. Kita dapat bertamasya di pematang sawah. Kita menikmati makan siang sambil melihat pemandangan yang indah. Kita juga dapat memperhatikan petani di sawah. Di sawah, petani bekerja keras. Sebelum menanam padi, petani membajak sawah. Setelah ditanami padi, petani rajin mengairi sawahnya. Tanaman padi juga diberi pupuk agar subur. Ketika padi menguning, petani mengusir burung-burung dengan orang-orangan sawah. Sekarang, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Di manakah kita dapat menjumpai sawah? Di mana, Nak? Iya, di kaki gunung, di pedesaan. Nomor 2, apa saja suara yang dapat kita lihat di sawah? Apa saja? Iya, suara burung, suara kodok, suara jangkrik. Nomor 3, apa saja usaha petani untuk menanam padi? Gimana? Iya, membajak sawah, menanam benih, mengairi sawah, dan memberi pupuk. Nomor 4, apa kegunaan orang-orangan di sawah? Iya betul, untuk mengusir burung-burung. Ya, sekarang perhatikan bukumu halaman 132. Lihat gambarnya ya. Saat di sawah, perhatikan benda-benda yang dipakai petani. Ayo, sekarang kita lingkari benda-benda yang dipakai petani untuk menanam padi. Ya, yang berkaitan dengan menanam padi. Apa aja? Iya betul, cangkul. Apalagi? Iya, air. Perlu air untuk menanam padi. Apalagi orang-orangan sawah diperlukan untuk mengusir burung-burung pada saat padi mau panen atau sepadi menguning. Apalagi benih padi, betul. Mau pada saat awalnya mau menanam padi pakai benih padi. Apalagi, iya betul pupuk supaya padi tumbuh subur. Apalagi bajak, betul alat membajak tanahnya harus dibajak dulu biar siap untuk dipakai menanam padi. Oke, baik kita lanjut yuk. Nah, sekarang
Biasanya di dekat sawah itu ada sungai. Di dalam sungai hidup berbagai makhluk, ikan, dan tumbuhan air tumbuh besar. Yuk, sekarang kita lihat cara membuat lukisan origami. Apa aja yang kita perlukan alat dan bahannya? Kertas warna, pasir warna, karton manila, kerikil, lem, dan potongan rumput. Cara membuatnya gimana? Lihat nomor 1, ambil selembar kertas dengan warna yang kamu sukai. Buat lipatan-lipatan pada kertas warna seperti pada gambar. Yang kedua, buatlah bentuk kincir angin seperti gambar. Berikutnya, nomor 3, lipat 2 bilah kincir seperti gambar. Yang keempat, buat ekor ikan. Ikuti langkah pada gambar-gambar berikut. Lihat gambarnya. Ya, lalu lakukan hal yang sama untuk bagian atasnya. Nomor kelima, buat sirip ikan. Ikuti langkah pada gambar-gambar selanjutnya. Akhirnya jadi sudah gambar ikanmu. Yang keenam, tempelkan ikan pada selembar kertas. Gambar dasar sungai, batu-batu kecil, dan tumbuhan air. Nomor 7, yang ketujuh langkahnya, agar gambar tampak hidup, taburi dengan pasir untuk dasarnya. Batu-batu kecil ditempeli kerikil, untuk tumbuhan laut tempeli dengan potongan rumput kering. Nah, untuk lebih jelasnya agar kamu mengerti dan paham, kamu bisa nonton videonya ya.
lihat bukumu halaman 135. Yuk kita berlatih ya. Perhatikan. Kerjakan soal-soal di bawah seperti contoh berikut ini. Ya, sekelompok murid membuat 16 ikan kertas. Bila kelompok terdiri dari 4 orang murid, berapa banyak ikan yang dibuat oleh setiap murid? Nah, kita pakai cara langkahnya, yaitu pakai kata diketahui. Diketahuinya berapa? 16 ikan kertas dibuat oleh 4 murid. Nah, selanjutnya ditanya, berapa ikan dibuat oleh setiap murid? Maka jawabannya 16 dibagi 4 sama dengan 4. Lanjut soal berikutnya. Ada 32 sepeda disusun sama banyak dalam 4 baris. Berapa banyak sepeda dalam setiap baris? Nah, kita coba caranya yuk. Pertama kita lihat diketahui. Yuk, kita lihat yang di kotak. Nah, diketahuinya ini. Ada 32 sepeda disusun sama banyak dalam 4 baris. Yang ditanya apa? Yang ditanya berapa banyak sepeda dalam setiap baris. Maka jawabnya yaitu 32 dibagi 4 sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita lihat, kita kerjakan bersama ya. Nah, ada 49 buku disusun sama banyak pada 7 rak. Berapa banyak buku yang terdapat dalam satu rak? Nah, diketahuinya gimana? Iya, betul. Diketahuinya itu yaitu ada 49 buku disusun sama banyak dalam 7 rak. Tuh diketahui. Lanjut ditanya yang mana? Nah, berapa banyak buku yang terdapat dalam satu rak? Jawabannya adalah 49 dibagi 7 sama dengan 7. Oke, selanjutnya. Ada 60 bendera dibagikan sama banyak pada 10 sekolah. Berapa banyak bendera yang diterima oleh masing-masing sekolah? Nah, diketahuinya yang mana, Nak? Iya, betul. Ada 60 bendera dibagikan sama banyak pada 10 sekolah. Itu diketahui. Lalu ditanyanya yang mana? Berapa banyak bendera yang diterima oleh masing-masing sekolah? Jawabnya berapa? 60 dibagi 10 sama dengan 6. Lanjut kita lihat. Mondi punya 30 kelereng. Kelereng itu dibagikan sama banyak kepada 3 temannya. Berapa kelereng yang diterima masing-masing temannya? Nah, diketahuinya yang mana? Betul, Mondi punya 30 kelereng dibagikan sama banyak kepada 3 temannya. Yang ditanya, berapa kelereng yang diterima masing-masing temannya? Yaitu jawabnya adalah 30 dibagi 3 sama dengan 10. Yang terakhir, ibu guru membeli 40 buku tulis. Buku-buku itu dibagikan sama banyak kepada beberapa anak. Setiap anak menerima 5 buku. Berapa anak yang menerima buku? Nah, lihat, diketahuinya yang mana? Iya, yang di kotak ya. Ibu guru membeli 40 buku tulis. Buku-buku itu dibagikan sama banyak kepada beberapa anak. Setiap anak menerima 5 buku. Yang ditanya apa? Berapa anak yang menerima buku? Jawabnya yaitu 40 dibagi 5 sama dengan 8. Yuk kita lanjutkan. Dalam perjalanan pulang, ayah mengemudi mobil. Ibu duduk di samping ayah dan Ino serta Arin duduk di belakang. Ibu menceritakan sebuah dongeng. Dongeng itu tentang ayam, kera, dan kepiting. Nah, mesin bacakan ya. Ayam, kera, dan kepiting. Ayam, kepiting, dan kera bersahabat. Namun, kera memiliki sifat sombong. Kera merasa yang paling hebat. Tidak jarang, kera berbuat jahat kepada temannya. Ayam dan kepiting merasa kesal. Mereka ingin kera menjadi teman yang baik. Suatu ketika, ayam, kepiting, dan kera pergi berlayar. Ternyata, perahu yang mereka naiki bocor.
Akhirnya perahu pun dengan cepat tenggelam. Ayam lalu terbang dan kepiting berenang. Sayang, kera tidak dapat berenang. Ia berteriak meminta tolong. Ayam dan kepiting merasa iba. Ayam lalu menarik kera dengan tali. Kepiting mendorong kera menuju pantai. Akhirnya kera selamat. Sesampainya di pantai, kera ucapkan terima kasih. Kera berjanji tidak akan sombong lagi. Kita lanjut pembelajaran subtema 4 untuk pembelajaran 4-nya. Ya, apa saja yang akan kita pelajari, Nak? Iya, betul. Keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Lalu ada pembagian bilangan dan karya dari bahan alam. Baik, kita mulai. Yuk. Oke, lihat bukumu halaman 138, pembelajaran 4. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah lomba permainan tradisional. Yuk, dengarkan Misin membaca teks berikut ini. Berlomba di tempat wisata. Cika sedang berwisata ke Taman Mini. Di Taman Mini sedang diadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Berbagai lomba diadakan di sana. Cika ikut serta dalam berbagai lomba permainan. Lomba permainan diikuti oleh anak-anak. Contoh permainan yang dilombakan adalah lomba makan kerupuk, balap bakyak, dan balap karung. Semua lomba sangat mengasyikkan. Peserta lomba berusaha untuk menang. Penonton memberi semangat kepada peserta. Yang menang mendapat hadiah, yang kalah tidak boleh marah. Oke, baik, kita jawab sekarang pertanyaannya. 1. Kapankah kita merayakan hari kemerdekaan kita? Kapan, Nak? Iya, setiap tanggal 17 Agustus. Betul. Nomor 2. Apa yang dilakukan bangsa Indonesia saat hari kemerdekaan? Apa? Iya, mengadakan berbagai lomba atau kegiatan. Nomor 3 apa? Siapa yang mengikuti lomba permainan? Biasanya siapa? Iya, anak-anak. Betul. Nomor 4. Bagaimana sikap peserta bila kalah dalam berlomba? Ayo, tidak boleh marah. Yang kalah tidak boleh marah. Lanjut di halaman 139. Saat berkunjung ke Taman Mini, Ayah Cika membeli 2 dus kue. Masing-masing dus berisi 6 kue. Kue itu dibagi rata untuk Cika dan kedua adiknya. Berapa kue yang Cika terima? Ayo berapa? Ayo kita hitung bersama-sama yuk. Perhatikan langkahnya ya. Yang pertama nih, langkah ke-1. Kita hitung banyak kue yang dibeli ayah. Yaitu 2 dus dikali 1 dus berisi 6. Berarti 2 dikali 6 sama dengan berapa? Jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Langkah kedua kita lihat. Nah, kue yang dibeli ayah dibagi rata untuk 3 orang. Lihat gambarnya. Dikasih ke siapa aja? Cika, adik pertama sama adik kedua. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan, nah, gimana caranya? 12 dibagi 3 kita lihat. Yang pertama-tama, ya, Cika dan kedua adiknya mendapat 1 kue. Berarti 12 dikurang 3 sama dengan 9. Itu pengurangan 1 kali. Ya, jadi kue ayah tinggal berapa pada saat dikurang 3? Kue ayah tinggal 9. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Cika dan kedua adiknya mendapat 1 kue lagi. Tadi kan udah dapat 1 kue, sekarang 1 kue lagi. Nah, tadi kue ayah berarti sisa berapa setelah dikurang 3? Sisa 6. Sisa 9, betul.
9 kita kurang 3. Berapa hasilnya? 6. Nah, berarti pengurangan ke berapa? Pengurangan 2. Kedua kalinya maksudnya ya. Berarti kue ayah tinggal 6. Pengurangannya baru udah 2 kali. Kita lanjutkan lagi, lihat. Cika dan kedua adiknya mendapatkan lagi 1 kue. Nah, berarti masing-masing dapat 3 nih. Kita kurang berarti 6 dikurang 3 sama dengan 3. Pengurangan berapa kali? Udah 3 kali pengurangan. Berarti kue ayah masih ada sisa enggak? Masih. Kue ayah tinggal 3. Nah, kue ayah tadi sisa berapa? Iya, sisa 3. Nah, kue itu diberikan lagi nih kepada Cika dan kedua adiknya. Berarti 3 dikurang 3 sama dengan 0. Pengurangan ke berapa kali? Iya, betul, 4 kali. Nah, setelah 3 dikurang 3 sama dengan 0, kue ayah habis. Jadi, perhatikan nih. 2 yang pertama ya, 2 dikali 6. Kue kan 2 dus dikali 6, isinya 6 1 dus. Dibagi 3 berarti sama dengan 2 kali 6 berapa? 12. Kita tulis 12. 12. Lalu kita bagi 3 sama dengan 4. Jadi, Cika dan kedua adiknya masing-masing mendapatkan 4 kue. Oke, kita lanjutkan di halaman 141. Yuk kita lengkapi titik-titik berikut. Nomor 1. Kita lihat ada 2 dus. Apa tuh? 2 dus donat. Dus pertama sama dus kedua. Berarti ada 2 dus donat. Masing-masing 1 dus isinya berapa? 6. Kita lihat. 2 kali 6 dibagi 4. Berarti 4 itu apa? 4 piring. Ya, piringnya ada 4. Nah, sekarang sudah kalian kurangi, kita lihat gambarnya. Pengurangannya udah berapa kali itu? Ada 4 kali. Lihat pengurangan 1, pengurangan 2, pengurangan 3, pengurangan 4. Nah, 2 kali 6 sama dengan berapa? 12. Tuh, kamu tulis 12. Dibagi berapa? Lihat, sampai pengurangannya ada berapa? 4 kali. Ya udah, 12 dibagi 4. 4 piring. Sama dengan berapa isinya? Setiap piring 3. Lanjut yang nomor 2. Kita lihat ya. Sebelumnya kita lihat dulu masing-masing piring berisi 3 donat. Yang B kita lihat. Ada dus 1, dus 2, dus 3. Ada berapa dus? Ada dus berapa? Ada 3 dus donat. 1 dus berapa isinya? 1 dus tetap 6 isinya. Berarti 3 dikali 6 dibagi 3. Ya, berapa? 3 dikali 6 berapa? 18, betul. Dibagi 3. Nah, dibagi 3 berapa jadinya? 6. Jadi, lihat pembagiannya. Jadi, setiap 1 piring mendapat 6 donat. Sekarang, nah, anak-anak misiin, dengarkan tugas kalian. Selesaikan perkalian dan pembagian berikut dengan materi yang sudah kamu pelajari tadi. Ya, kamu kerjakan dan kamu kirim ke misiin. Misiin tunggu ya, Nak. Iya, halaman 142 kamu lihat, Nak. Nah, kita akan belajar berkreasi lagi. Nah, di antara lomba permainan ada lomba menggambar. Lomba menggambar dengan memakai bahan alam, salah satunya adalah daun. Nah, kita lihat akan belajar bagaimana membuat gambar dari daun. Gambar kolase dari daun. Alat dan bahannya apa? Karton manila, daun, lem putih, dan mata boneka. Kita lihat cara membuatnya. 1. Carilah ide gambar hewan yang ingin kamu gambar. Yang kedua, tempel selembar daun untuk tubuh hewan. Gunakan lem putih. Tunggu hingga kering. Yang ketiga, selanjutnya, tempelkan daun-daun lain untuk melengkapi tubuh hewan. Yang 4, terakhir,
Tempel mata boneka agar gambarmu tampak hidup. Nah, perhatikan contohnya nih, kamu lihat nih ya, gambar burung sama gambar ikan. Dan juga agar kamu lebih mengerti, kamu bisa tonton video yang akan Misiin berikan ke kamu. Nah, baik, kamu sudah melihat videonya. Sekarang ada tugas proyek untukmu yang akan kamu kumpulkan batas waktunya sampai hari Sabtu, yaitu kamu pilih salah satu dari 3 praktek SBDP yang telah kamu pelajari. Ya, jadi kamu pilih ya, satu aja kamu kerjakan. Kamu boleh satu membuat kerang hias, silakan. Yang mau membuat, silakan. Yang kedua, yang mau membuat lukisan origami, ya boleh, silakan. Yang ketiga, membuat kolase dari daun, iya boleh, silakan. Tapi tidak boleh semuanya, kamu pilih salah satu aja. Ya,
Dan ingat, kamu kumpulkan atau kamu kirim hasilnya ya berikut gambar-gambar kamu membuatnya di hari Sabtu. Misin tunggu. Selamat mengerjakan. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Misin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.